Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Landstalk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya, Nasiti Lestari. Dan saya Wiki Adrian. Hari ini kita akan membahas topik mengenai waspada daging tidak sehat. Anda yang suka berbelanja daging ayam dan juga daging sapi di retail modern tampaknya harus berhati-hati. Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia atau Himpuli menemukan bahwa hampir seluruh hewan ternak potong lokal yang beredar di supermarket Indonesia terindikasi tidak sehat. Hal ini merujuk tidak terdapatnya sertifikat halal dan sertifikat veteriner dari daging hewan ternak yang diperjualbelikan di supermarket. Penemuan ini tentunya akan memicu kekhawatiran sebagian masyarakat, mengingat konsumsi daging hewan ternak di supermarket kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi. Ketua Himpuli Ade Zulkarnain mengatakan saat ini hampir seluruh supermarket tidak bisa menunjukkan sertifikat veteriner dan hanya mengeluarkan sertifikat halal. Himpuli juga menemukan bahwa 4 pemasok besar ayam potong lokal di Jabodetabek tidak bisa menunjukkan sertifikat veteriner. Karena itu pemerintah diminta segera memberikan pengawasan lebih terhadap pemasok dan supermarket yang nakal dengan tidak melalui prosedur penjualan daging hewan ternak. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk berhati-hati terkait peredaran daging maupun ayam lokal di supermarket yang terindikasi tak sehat. Secara kasat mata, hewan ternak potong yang dijual tidak bisa dibedakan mana yang sehat ataupun tidak. Namun, daging yang tidak sehat dapat dideteksi dari tekstur daging dan juga cepat berbau. Pemirsa, Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia menyatakan hampir semua daging hewan ternak yang dijual di pasar retail atau supermarket terindikasi tidak sehat karena tidak bisa menunjukkan sertifikat halal dan sertifikat veteriner. Lalu bagaimana pengawasan dari pihak retail dan juga Kementerian Pertanian terkait dengan daging ternak ini ya? Dan untuk membahasnya telah hadir dua narasumber ya, Nas ya? Ya, sudah hadir bersama kita Ibu Sri Mukartini, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Ibu Sri, apa kabar? Baik. Sudah makan ayam hari ini? Sudah, Nggak takut ya? Jadi nggak ngaruh ya. Dan di sebelah Bu Sri ada Pak Informasinya. Roy Mandik, Ketua Umum Apindo. Selamat siang Pak, Selamat sehat? siang. Baik, ya, terima kabar kasih baik. sudah hadir di studio kami, Bapak Ibu. Oke, saya ingin ke Ibu Sri dulu terlebih dahulu. Ketika ada pemberitaan ini, Ya. gitulah ya, atau statement bahwa 50%, hampir 50% daging yang ada di retail modern supermarket itu tidak memiliki sertifikat veteriner, gitu ya? Dari Himpuli. Iya. Dan juga ini menyebutnya bukan Jabodetabek saja, Wiki. Aha. Seluruh Indonesia. Oke, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan terkait Iya. ini? Saya perlu mempertanyakan statement tersebut karena sebelum kita menyatakan bahwa tidak sehat gitu atau berbahaya, tentunya harusnya ada data-data kuantitatif. Kalau hanya disebutkan dengan hanya data kualitatif, tidak ada sertifikat veteriner dan sebagainya, berapa persen? Karena menurut data kami, sekitar 60% dari rumah potong hewan unggas yang ada di Indonesia telah memiliki sertifikat veteriner. 60%. 60%. Artinya sisanya Sedang dalam tahap pembinaan. karena dia baru atau memang karena Ada beberapa yang perlu di-upgrade misalnya seperti itu. Dan kita Karena ada kualifikasi yang harus dipenuhi gitu ya? Ya. Oke. Dan itu melalui mekanisme pra-NKV. Jadi makanya perlu juga nih kita lihat kembali apakah betul yang tadi disampaikan oleh Himpuli ya, bahwa hampir 50% tidak memiliki sertifikat veteriner. Saya ingin kembali sedikit yang 40% Ibu sebutkan tadi. Jadi dia baru atau dalam upgrade yang sebelumnya melalui himbauan dulu dari departemen dari Kementerian Kementan begitu sampai akhirnya mereka upgrade atau memang ada kesadaran sendiri untuk membuat NKV? Jadi gini, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 khususnya di pasal 60 itu menyatakan bahwa setiap unit usaha produk hewan termasuk daging, susu dan sebagainya wajib memiliki NKV dari dinas provinsi. Nah, untuk itu tentunya kita akan melakukan penilaian-penilaian
Nah, kalau misalnya ternyata unit usaha tersebut belum memenuhi persyaratan minimal yang dipersyaratkan oleh untuk mendapatkan NKV, maka dia akan masuk dalam mekanisme pra NKV seperti itu. Oke, Ya. berarti Kemudian kalau dilakukan pembinaan lebih lanjut sebelum dia bisa naik kelas untuk dapat NKV. Oke, berarti kalau saya simpulkan adalah sertifikasi halal dan sertifikasi veteriner ini adalah dua sertifikat yang harus dimiliki oleh supplier sebelum bisa dimasukkan ke pasar tradisional ataupun retail. Saya ingin ke Pak Roy, terkait dengan hal ini kemudian kalau memang ya tadi seperti Ibu sampaikan bahwa ini adalah dua sertifikasi yang memang harusnya dimiliki oleh supplier. Haruskah peritel modern memiliki dua sertifikasi ini atau setidaknya punya kopinya? Karena ketika Himpuli, ya kalau kita balik lagi ke informasi tadi gitu ya, ada satu kesimpulan bahwa ketika dimintai sertifikat halal ataupun sertifikat veterinernya nggak ada gitu. Adanya hanya yang dari MUI sertifikasi halal. Seperti apa Pak Roy? Baik, terima kasih. Jadi saya mau menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi bahwa secara prinsip di retail itu sudah punya SOP bahwa produsen itu harus memasuki sertifikat halal dan NKV. Dan memang ini sebenarnya kalau yang dikatakan oleh Himpuli atau asosiasi yang sebenarnya ini teman-teman juga karena mereka juga pemasok kan. Kalau nggak ada kita ya mereka bagaimana bisa berjualan. Mereka itu nggak memiliki data dan mereka tidak sifatnya lebih condong kepada sensasional memberitakannya. Karena apa? Karena justru dari awal tadi Bu Sri katakan, yang bermasalah bukan di retailsnya, tapi di produsennya. Produsennya itu harus memiliki sertifikat halal dan juga menguruskan NKV. Nah, dikala produsen itu tidak mengurus dan lain sebagainya, memang kita ada rambu-rambu kita buatkan SOP yang harus mengharuskan halal dan NKV. Tapi kita harus ketahui bahwa retails ini juga kan nafasnya adalah harus bertumbuh terus, harus ekspansi. Nah, ketika kita ekspansi ke daerah, karena yang mengeluarkan rekomendasi itu adalah Dinas Kesehatan Daerah, nah ini otomatis kan prosesnya nggak akan langsung. Dan pada saat ditanyakan mungkin belum ada, belum selesai lah sertifikasinya, NKV-nya. Tapi proses lagi berjalan ketika toko retail kita buka di lokasi yang baru. Nah, ini kemudian dijadikan dasar temuan. Bagaimana mungkin? Sementara kita ketahui Aprindo sendiri itu sudah seluruh anggotanya pasti kita bisa memberikan keyakinan kita memiliki halal dan NKV. Kecuali anggota-anggota retail lokal yang bukan anggota kita. Nah, itu di luar sepengetahuan kita. Atau mungkin mohon maaf, pasar rakyat yang memang memiliki pedagang dan memiliki komunitas tersendiri. Nah, itu kan aturan mainnya nanti diatur oleh asosiasi yang ada di pasar ataupun asosiasi terkait. Tapi kalau Aprindo jelas kita memiliki rambu-rambu ini dan siapa sih yang makan juga adalah kita, yang belanja juga adalah kita ya. Sebagian kita pasti ke pasar modern. Istri anak kita makan ayam yang dijual di pasar modern. Bagaimana mungkin kita tidak menerima begitu saja. Ya, ini hanya masalah waktu ditemukan mungkin pada saat itu daerah tersebut atau retailers di daerah tersebut lagi dalam proses pengurusan NKV. Pak Roy, jika Anda menyebut ini sensasional begitu ya, cuma nyari sensasi. Agenda besarnya apa? Karena ini kan beberapa bulan sebelumnya kan juga terkait ya di pasar tradisional juga ada ditemukan sidak dari Kementan begitu, ditemukan ayam-ayam tiren begitu. Apakah ini ada kaitannya? Anda melihatnya seperti apa? Apa agendanya begitu? Kalau ayam tiren itu sesuatu hal yang berbeda ya, bukan yang kita topik hari ini karena ayam tiren itu memang lain lagi. Tapi kaitan yang maksudnya sensasional di sini adalah kita mengetahui bahwa tidak semua produsen kita terima. Harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak diterima karena harus punya syarat sertifikasi halal dan veteriner. Iya, dengan segala syarat dan juga dengan segala food safety, mekanisme audit supply dan juga food safety yang memang beberapa retail kadang-kala semuanya sudah memiliki ISO dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa yang tidak kita terima dan kalau ya wajar lah masalah dagang kan. Ketika tidak diterima ya tentu ada cara-cara yang mungkin dilakukan dalam quote unquote sehingga kita melihat bahwa kok ini mestinya bisa dikomunikasi tetapi justru diangkat dalam tetapi milik ke sosmed begitu. Baik, kita masih ada punya beberapa segmen dan kita akan bahas hal lain. Kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.